الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Isya Masjid Al-Insal atau Senayan yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sampai ini kita alhamdulillah masih bisa merasakan nikmat sehat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah Allah perkenankan kembali kita di malam ketiga Ramadan. 3 atau 4 ini? 4 Ramadan. 5. Malam kelima Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan nikmat sehat terus kepada kita sampai kita bisa merayakan Aidil Fitri insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada qudwah wal hasanah, contoh tauladan kita sepanjang zaman, yaitu junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan, selain Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjalankan puasa selama sebulan penuh, juga ada kewajiban yang harus kita tunaikan selaku hamba Allah yang beriman kepadanya dan ingin meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban itu yang harus ditunaikan oleh kita orang-orang yang beriman kepada Allah adalah rukun Islam keempat. Setelah puasa, yaitu kita harus berzakat. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya sami'na wa ata'na. Kita mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan taati menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah zakat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka
sakanul lakum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Maka perintah Allah, kewajiban kita membayar zakat ini adalah sesuatu yang sangat penting buat kehidupan seorang muslim dan buat kehidupan di masyarakat kita. Karena zakat ini bisa memberikan berbagai macam manfaat buat kehidupan manusia. Di antara manfaat zakat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersihkan harta dan jiwa kita. Maka ketika kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengeluarkan zakat kita untuk diberikan kepada fakir miskin, kaum du'afa, ibnu sabil, fisabilillah, amil, ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Maka manfaat yang didapatkan oleh orang tersebut adalah, orang yang memberikan zakat adalah dia memiliki jiwa yang bersih, sehingga tumbuh rasa kepedulian untuk selalu membantu, menolong, berbagi, meringankan beban orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain, sehingga secara sosial maka akan membangun rasa kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati, saling memiliki. Inilah pentingnya zakat. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita? Dan di bulan Ramadan ada zakat fitrah yang sampai jangan lupa kita. Waktunya sebelum khatib naik ke mimbar di Idul Fitri, maka wajib kita harus keluarkan zakat kita. Maka dengan zakat ini rasa kepedulian kita yang tinggi, maka orang-orang fakir, miskin akan terbantu kebutuhannya. Maka dia akan merasa bahwa dia memiliki saudara yang empati, yang peduli. Maka disinilah kemaslahatan umat, dan disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Kita di Indonesia alhamdulillah, negara kita aman, sandang pangan cukup. Kita bisa berbuka puasa dengan berbagai macam makanan, sahur pun enak. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza, yang saat ini menderita karena penjajahan Zionis Israel? Maka zakat merupakan solusi untuk membantu, untuk memberikan kemaslahatan kepada umat, sehingga saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan kemudian kita membantu, maka tentunya ini akan mengokohkan keimanan mereka. Dan saudara-saudara kita di Palestina itu masuk dalam 8 asnaf. Kenapa? Dia termasuk fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah.
sedang menyelamatkan kiblat pertama kaum muslimin, Masjidil Aqsa dan tanah para nabi. Maka kita ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala zakat, tumbuh rasa kepedulian kita untuk membantu saudara-saudara kita, apalagi sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Bahkan Rasulullah SAW, antara mukmin satu dengan mukmin yang lainnya diibaratkan satu tubuh. Apabila tubuh yang satu sakit, maka kita akan tubuh yang lainnya akan merasakan sakit. Kalau kaki kita cantengan, sakit, kita kesandung, maka tentunya seluruh anggota tubuh kita akan peduli dengan kaki kita. Tangan akan memegang tangan kaki kita, kemudian mulut ini akan mengucapkan astagfirullahaladzim, ya Allah sembuhkan ya Allah. Air mata keluar. Inilah kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang berikutnya adalah zakat ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zakat ini adalah salah satu realisasi bukti kita sebagai hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala jamin orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah akan Allah tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Tetapi sebaliknya, apabila kita kufur sebagaimana Qarun, hidup pada zaman Nabi Musa, diminta untuk mengeluarkan zakatnya, sebagian hartanya untuk dibagikan kepada fakir miskin. Dengan kesombongannya dia mengatakan bahwa usaha aku ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka Qarun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bagaimana bumi terbelah. Qarun bersama hartanya masuk ke dalam perut bumi. Allah azab dengan sangat pedih. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan memberikan manfaat kepada orang yang senantiasa berzakat, yaitu mendapatkan ampunan. Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 12. Ini janji Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang menunaikan zakat. Kita semuanya pasti pernah melakukan kesalahan, perbuatan dosa. Maka dengan zakat Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Maka ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia biasa yang tidak luput dari hilaf, dari salah, dari lalai, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu mohon ampunan Allah. Segeralah kamu mohon ampunan Allah. Zakat ini adalah salah satu cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita.
dan kejarlah surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Di orang-orang yang berzakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan sebagaimana Allah perintahkan puasa bulan Ramadan ini, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan Allah masukkan ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkat ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga insyaallah ketika kita sudah sampai azal kita, sudah berakhir hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa aqum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.